Halo Sobat Andi, bertemu lagi kita dalam acara Bincang Inspirasi dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi dalam kehidupan masyarakat kita. Kita semua pasti sepakat bahwa guru adalah salah satu profesi yang paling mulia, hanya memberi tak harap kembali. Itulah mengapa di Indonesia guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Hari ini saya kedatangan tamu seorang guru, seorang tokoh pendidikan yang telah banyak berjasa tidak hanya pada anak murid didiknya di sekolah, namun melalui berbagai aktivitas yang beliau sudah lakukan telah banyak memberikan sumbangsih pada kemajuan dunia pendidikan tanah air saat ini. Beliau adalah Bapak Wijaya Kusuma atau yang biasa kita sapa dengan Om J. Halo Om J. Selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Dwinita. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Ya, masih terus saja banyak kegiatan ya walaupun pandemi seperti ini. Iya, alhamdulillah banyak yang minta jadi narasumber. Iya, masih terus aktif di PGRI beliau ini. Jadi selain itu juga menjadi sekjen di Koptik PGRI. Banyak juga organisasi maupun pengalaman organisasi beliau yang tentunya sebagian besar berkecimpung di dunia pendidikan, mulai dari di sini Kepala Humas Ikatan Pengembang Teknologi Pendidikan Indonesia, Sekretaris Jenderal Komunitas TIK dan KKPI atau Koptik, Ikatan Guru TIK PGRI, pengurus APKS PGRI, dan lain sebagainya, sampai menjadi penulis yang teraktif di Kompasiana juga ya Om ya. Masih terus nulis ya ini Om? Masih terus, alhamdulillah. Iya, oke. Sangat bersemangat dan sangat menginspirasi Om J. Oke, ini Om J udah mulai pembelajaran tatap muka ya di Jakarta, di SMP Lab Di School. Jakarta sudah mulai, tapi di sekolah saya belum, karena belum dapat izin ya dari Kepala Dinas Pendidikan ya. Jadi kita nunggu izin aja. Oh, iya. Mudah-mudahan Oktober bisa tatap muka. Kalau secara keseluruhan Jakarta, sekolah-sekolah sudah berapa persen Om yang mulai tatap muka ini? Itu kalau nggak salah hampir 50% lebih ya, yang sudah mulai tatap muka ya. Dan itu ada ada infonya, sekolah-sekolah yang sudah bisa itu sekitar hampir 1.000 sekolah lah. Banyak juga ya, 1.000 sekolah. Oke. Dimulai dari jenjang yang paling tinggi atau sudah masuk ke yang SD juga? Maksud saya? Dari SD, SMP, kemudian baru SMA. Dari yang jenjang kecil dulu. Oh, justru malah jenjang yang terkecil. Ya, sekolah dasar dulu. Oh ya, oke. Gimana Om rasanya ngajar seumpama nanti Oktober benar dari Diknas sudah memberikan izin setelah 1,5 tahun ini mengajar secara daring ya. Kira-kira gimana dari sisi guru dan murid untuk memasuki pembelajaran tatap muka kembali, lebih tidak siap muridnya atau gurunya ini Om? Kalau kita kan sebagai guru harus bisa adaptasi ya. Jadi harus siap sedia gitu, apapun kondisinya. Kalau guru kan istilahnya kayak prajurit ya. Kalau komandan udah bilang berangkat, berangkat. Nah, kalau murid ya harus tergantung gurunya. Kan ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau gurunya siap ya pasti muridnya ikut siap gitu. Cuman memang ada perubahan perilaku ya. Kalau sebelum pandemi kan kita ngajar tanpa menggunakan teknologi secara manual. Sekarang mungkin akan berlangsung yang namanya hybrid atau blended learning ya. Jadi ada yang offline, ada yang online ya. Nanti kita harus biasakan itu. Ada yang tatap muka langsung, ada yang secara virtual ya. Karena kan orang tua juga nanti ada yang dia setuju anaknya bisa sekolah langsung, ada orang tua yang belum bersetuju. Jadi sekolah juga harus nyiapin tuh teknologinya agar yang di rumah juga bisa belajar. Jadi pada prinsipnya sekolah pun juga harus mempersiapkan dua opsi itu ya Om ya. Jadi Oh iya, anak-anak yang orang tuanya mungkin masih berkeberatan,
sekolah tetap harus menyediakan opsi agar si anak ini bisa mengikuti materi sepenuh seperti seandainya masuk ya. Betul, jadi kita harus mempersiapkan guru, murid, orang tua, dan juga teknologinya, yang penting teknologi pendidikannya ya. Jadi nanti kita udah terbiasa kan seperti sekarang nih, berbicara jarak jauh secara virtual ya, dalam jaringan ya, online. Nah, nanti kita akan nemuin tuh teman-teman guru yang dia online, ada yang offline, ya dua-duanya nanti digabung, kemungkinan besar seperti itu. Kecuali nanti kalau semua orang tua sudah setuju, anak-anaknya tatap muka dan diprediksi bahwa virus ini, corona ini sudah tidak lagi menular kepada yang lain. Nah, ini faktor-faktor ini juga akan jadi pemikiran kita. Kalau orang tuanya sudah setuju, kita kembali normal. Ya, namanya kan juga era new normal ya. Yeah. Jadi memang tidak biasa. Kita harus melakukan persiapan tatap muka yang membuat nanti anak senang menjadi sekolah itu rumah kedua mereka, dan kita bisa berprestasi di rumah kedua kita gitu. Menarik sekali ya Om ya. Kira-kira akan lebih sulit sebelum pandemi atau sesudah pandemi menurut Om J ini nanti? Jika sama-sama pembelajaran tatap muka, kan tadi Om J juga sudah jelaskan tentunya akan ada banyak perbedaan, terutama murid-murid sekarang sudah jelas lebih melek teknologi ya Om. Sumber informasinya pun terbuka dengan lebih luas lagi sekarang. Nah, menurut Om J sendiri dari sisi kesiapan, dari sisi tantangan, akan lebih sulit sebelum atau sesudah pandemi bagi Bapak Ibu guru? Kalau sesudah pandemi ini tantangannya lebih besar. Tetapi yang namanya guru kan harus menjadi guru tangguh berarti cahaya. Kita harus siap belajar sepanjang hayat. Jadi dengan teknologi apapun kita sudah harus siap. Dengan kondisi apapun kita sudah harus siap. Nah, memang awalnya terasa sulit, tetapi kan di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan yang akan kita temui. Ala bisa karena biasa. Jadi kalau awalnya seperti kayak kita pakai Zoom lah, awalnya kan bingung cara makainya gimana nih. Tapi lama-lama asik juga kan, kita ketagihan gitu, enjoy dengan teknologi terbaru ini. Dulu kita bisa bicara secara langsung hanya orang-orang tertentu yang bisa. Sekarang siapapun udah bisa, biayanya sangat murah. Nah, itulah teknologi. Dan nanti perkembangannya kemungkinan akan ada lagi inovasi-inovasi teknologi baru yang mungkin harus dikuasai oleh guru. Sehingga teman-teman guru itu bisa membagikan ilmu dan pengalamannya kepada peserta didiknya. Nah, ini yang kita harapkan. Tetapi juga nanti akan ada rintangan, hambatan, tantangan yang kita akan temui di sekolah ya, di lapangan. Tantangan yang paling besar sebenarnya sih dari diri sendiri, itu yang paling besar tuh, baru kemudian dari lingkungan sekitar kita. Tetapi kalau itu semua sudah dipersiapkan dengan baik, insya Allah akan berjalan dengan baik. Ya, amin Om. Kalau ini tadi kita bicara soal sebelum dan sesudah. Nah, sekarang Om, sebagai aktivis dunia pendidikan di tanah air, tentunya Om J banyak berinteraksi ya dengan guru-guru di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari mungkin di yang pelosok sekalipun ya Om J ya. Nah, saat kita masuk ke masa pandemi, kemudian Mas Menteri mencanangkan pembelajaran jarak jauh untuk menghadapi pandemi ini. Nah, bisa nggak Om J cerita tentang kesiapan dan juga sekaligus ketidaksiapan Bapak Ibu guru di berbagai pelosok tanah air saat pembelajaran jarak jauh ini dicanangkan pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? Mungkin bisa sharing Om. Ya. Memang ini dinamis ya, dan memang pemerataannya belum sama. Ada sekolah yang benar siap karena memang didukung oleh orang tua yang tingkat ekonominya juga siap. Tetapi ada guru yang siap, tetapi kondisi keluarga di peserta didiknya tidak siap. Seperti misalnya ada siswanya yang nggak punya HP, nggak punya akses
internet, kuota. Kan itu juga jadi kendala ya. Gurunya udah siap nih, udah punya Ya. penguasaan teknologi, tapi ternyata siswanya menengah ke bawah kan. Nah, itu akhirnya istilah baru muncul dari daring, Mm-mm. luring sampai guling. Guling Tahu itu apa, guling, Om? Mbak? Guru keliling Oh, iya. istilahnya dulu. Itu banyak Ya, terjadi, Om. sampai ya di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau akses internet terpaksa guling. Nah, Hmm. tapi ada juga daerah-daerah yang terpaksa guru menjadi darah tinggi karena dia nggak menemukan solusi kan, Mm-mm. bingung mau ngajarin apa dengan kondisi yang serba adanya. Tapi kalau guru kreatif, Mm-mm. dia nggak akan apa namanya pusing, nggak akan darah tinggi. Dia Mm-mm. akan mencari apa inovasi-inovasi dengan teknologi yang ada, ya. Karena yang namanya apa inovasi dalam pembelajaran itu diperlukan keberanian guru untuk memulai. Kayak sekarang nih saya nih, Iya. sekolah saya ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Tapi kan panduannya yang secara lengkap belum ada tuh. Mm-mm. Pemerintah juga masih apa namanya mencoba meramu ya capaian-capaian pembelajaran yang bisa diterapkan di berbagai fase pendidikan. Kalau saya kan di SMP, fase SMP kan anak remaja. Gimana kemudian bisa diterapkan? Nah, ini kan tantangan tersendiri ya. Teman-teman guru mulai melakukan inovasi-inovasi. Kita rapat secara daring dalam jaringan, mencari hal-hal yang tepat sehingga pada saat diterapkan kepada murid-murid kita mereka senang gitu kan. Mm-mm. Tapi muridnya senang kan belum tentu orang tuanya juga senang kan. Nah, ini juga Mm-mm. orang tua harus dilibatin, keterlibatan orang tua itu penting, jangan dianggap remeh. Jadi Mm-mm. kalau sekolah itu mau berhasil, Mm-mm. maka orang tua itu harus diajak ngobrol bareng, ngopi bareng lah gitu istilahnya. Dengan diajak ngobrol bareng itu mereka kan jadi terlibat kan. Sebab anak ini kan lebih banyak di rumah kan, Iya. belajar dari rumah. Otomatis gurunya yang utama itu adalah orang tua, bukan guru di sekolah, bukan. Tapi orang tua guru utama. Nah, guru di sekolah itu adalah mereka-mereka yang membantu orang tua murid untuk membuat siswa itu menguasai dari yang tidak tahu menjadi tahu kan gitu dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sudah ditetapkan oleh kurikulum. Nah, kurikulum itu sebenarnya bukan kurikulum mati, dia kurikulum hidup sehingga guru itu juga harus bisa melihat dari kondisi yang ada. Kalau kemarin materinya padat, ya kalau sekarang ya materinya esensial, yang penting aja yang kira-kira bisa digunakan di masa pandemi sehingga nanti sesuai dengan standar pendidikan yang diminta oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Riset Teknologi itu. Nah, ini juga kita terus kaji ya. Makanya untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran itu harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Pandangan orang tua, pandangan guru, pandangan murid. Nah, itu harus kita satukan sehingga nanti menjadi sesuatu yang benar-benar saling menguatkan, saling melengkapi. Kalau di mata guru sudah bagus, di mata siswa sudah bagus, di mata orang tua sudah bagus, maka kualitasnya akan terus berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang terus kita kembangkan selama 1,5 tahun ini. Memang ada plus minusnya ya. Ya tadi plusnya kalau teknologi mendukung, orang tua mendukung, kemudian sarana prasarananya mendukung. Nah, itu enak banget gitu. Tapi sarana dan prasarana yang mendukung juga tidak otomatis dan serta-merta membuat guru kemudian lancar begitu, enggak, tetap harus belajar juga sama. Nah, bagaimana dengan kondisi guru yang muridnya menengah ke bawah yang bisa dikatakan ekonomi tidak mampu lah. Nah, ini kan juga perlu teknologi tersendiri, kayak misalnya yang paling banyak saya perhatikan menggunakan WA. Jadi guru memberikan pesan, ya kayak kita belajar menulis di PGRI lah pakai WA. Nah, dengan WA itu, WhatsApp, walaupun kita tidak bertemu secara virtual seperti ini, kalau bisa kita manfaatkan dengan baik, terus kemudian pesannya nyampe, itu menjadi alat komunikasi yang luar biasa. Nah, itulah makanya kita juga perlu memanfaatkan teknologi kekinian itu untuk sama-sama belajar sehingga bisa digunakan oleh guru dan muridnya untuk belajar hal-hal yang baru. Nah, ini terus kita kembangkan di PGRI. Makanya kita coba kalau belajar tuh kadang menggunakan WA, ada yang menggunakan Zoom, ya kan? Ada berbagai fasilitas lain kayak Google Meet dan sebagainya. Nanti kan dilihat kira-kira dari berbagai aplikasi itu mana yang paling cocok diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Kan nggak sama setiap sekolah. Iya. Nah, nanti ada yang aplikasi yang memang hampir bisa digunakan, yaitu WA. Iya, WA lebih luas ya Om ya. Iya, Lebih sederhana. dapat
lebih simpel dan lebih banyak pihak, lebih banyak orang yang bisa mempergunakan ya nampaknya kalau Iya, WhatsApp. karena ya nggak makan kuota, terus sinyal di Mm, daerah juga bisa langsung nyangkut kan. Beda mm, kayak gini virtual nih, kayak udah berapa kali kan kita ngadakan kegiatan untuk teman-teman yang berada di daerah ya, terutama di daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan itu nggak semuanya sarana prasarananya sama dengan kita yang ada di kota. Kayak saya kan ada di kota Bekasi nih, Mbak Dunita ada di kota Jogja. mm. Itu akses internetnya udah lumayan bagus kan. Iya, Makanya kita bisa komunikasi secara virtual. Tetapi buat teman-teman yang sarana dan prasarana tidak mendukung, ya WA itu yang paling 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 mujarab, memungkinkan ya. paling ampuh. Nah, ketika WA tidak berfungsi, maka harus ada teknologi baru yang namanya guling, guru keliling nemuin muridnya gitu. Menarik sekali ya Om. Tapi Iya. tadi salah satu poin yang poin menarik yang saya tangkap ya dari pembelajaran masa pandemi ini, mungkin yang juga banyak luput dari pengamatan masyarakat adalah saat eh, dari pilar-pilar pendidikan anak itu dikembalikan. Jadi saat orang tua itu kembali diberi tanggung jawab. Jadi mungkin selama ini seiring pergeseran zaman ya Om ya, kita kan banyak melihat pendidikan itu, bahkan banyak orang tua yang berpikir pendidikan itu urusan sekolah dan guru. Tapi saat pandemi ini berlangsung, tadi Om J cerita, jadi peran serta orang tua itu sangat berpengaruh, sangat besar pengaruhnya. Bahkan mungkin yang jadi wali kelas itu sebetulnya orang tua masing-masing ya, Om ya. Mm-mm. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu poin positif di mana eh, generasi muda kita atau anak-anak kita itu seperti dikembalikan kepada keluarganya, orang tuanya, di Mm-mm. mana orang tua kayak ditarik kembali untuk turut serta aktif dalam pendidikan si anak. Ini sangat menarik sekali, Om. Ini. Mm-mm. Selama ini tentang ini kan belum banyak dibahas. Kalau boleh, Ya. saya tanya Om J, dari Bapak Ibu guru selama ini dalam pembelajaran jarak jauh ini, kan otomatis harus banyak berkomunikasi dengan orang tua. Kalau dulu Mm-mm. sebelum pandemi mungkin komunikasinya directly saja dari guru ke murid dengan si anak langsung. Kalau sekarang kan mau nggak mau dengan orang tuanya harus berkomunikasi. Nah, Ya. banyak nggak sih Om kendala-kendala yang timbul saat komunikasi atau orang tua itu eh, kita tarik untuk berperan serta dalam sistem pendidikan jarak jauh ini? Ya seru kalau kita lihat di media sosial ya, ada misalnya di TikTok gitu. Ada orang tua ngajarin anaknya, tapi susahnya setengah hidup gitu. Akhirnya orang tuanya stres gitu karena ngajarin Pancasila anaknya nggak bisa gitu. Memang dalam kegiatan mengajar itu ada metode yang namanya pedagogik ya, didaktik dan metodologinya juga harus jelas gitu. Kita menggunakan berbagai metode pembelajaran dalam hal mengajar dan belajar. Nah, buat guru-guru yang sudah terbiasa itu dia nggak ada masalah dalam hal pembelajaran, tapi buat orang tua yang terbiasa itu pasti susah. Dan lagi tidak ada sekolahnya orang tua ini. Iya, Ya, makanya sekolahnya kan orang tua nggak ada, makanya orang tua anak-anak juga harus sampai belajar sebanyak sampai aja. kangen sekolah karena Iya, orang tuanya lebih galak dari gurunya. betul. Jadi kalau belajar sama mama tuh nggak enak, cerewet banget. Enak kan belajar Betul, sama bapak ibu guru gitu lah kan. Nah, betul. jadi memang akhirnya orang tua dipaksa harus belajar, dipaksa mengenal dunia pendidikan, dipaksa untuk mengajar anaknya sendiri. Kalau dulu namanya homeschooling ya. Mm. Jadi banyak tuh tokoh-tokoh pendidikan kita juga kayak Agus Salim itu adalah produk dari homeschooling. Jadi kalau orang tuanya, bapak ibunya mengerti dengan pendidikan, ya pendidikan dalam keluarga, karena yang paling penting kan pendidikan dalam keluarga. Ya, Makanya Bunga Citra Lestari itu kan nyanyi lagunya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, jadi memang dimulai dari keluarga itu. Bapak Ibu sekarang akan merasakan nikmatnya menjadi guru karena semua orang itu sebenarnya adalah guru. Nah, permasalahannya banyak orang tua setelah pada saat pandemi itu belum siap jadi guru gitu. mm. Belum siap jadi guru, akhirnya mereka stres sendiri karena ternyata tidak mudah mengajari anak-anak mereka. Sangat, sangat tidak Ya, mudah Om. Saya kan tidak ngalami Om. mudah.
Betul. Ya, Saya ikut Bapak Ibu guru dalam. juga sama mengalami hal yang juga sama. Dia ngajarin orang lain bisa, ngajarin anak sendiri juga belum tentu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga jadi dinamika tersendiri dan membuat kita tersenyum. Tapi insya Allah kalau kita mau belajar sepanjang hayat, tidak ada hal yang tidak mungkin. Semua jadi mungkin kalau kita mau belajar. Sesuatu yang baru itu memang awalnya agak susah. Seperti halnya kita belajar sepeda lah ya. Awalnya jatuh bangun, tapi kalau udah bisa naik sepeda kan ngacir ke sana kemari, jalan-jalan gitu, enak aja. Nah ini memang setelah masa-masa pandemi dilewatin kan lama-lama orang tua jadi mulai sedikit demi sedikit belajar. Nah, orang tua yang mau belajar dia akan bergabung dalam komunitas-komunitas orang tua kan. Ya kayak di Kemdikbud tuh ada kan komunitas orang tua sama-sama belajar, dikasih tahu ilmu psikologi, ilmu pedagogiknya seperti apa. Nah, akhirnya ngerti kan, oh cara mengajarnya itu nggak boleh maksa. Ya karena belajar itu bukanlah sesuatu paksaan, dia harus dilaksanakan secara sukarela sehingga ilmu yang masuk ke otak anak itu benar-benar murni dan menjadi long time memory, jangka panjangnya ada. Karena sesuatu kesan gitu di dalam hati muridnya. Saya aja nih kalau saya ingat pelajaran guru-guru SD saya itu sampai sekarang berkesan gitu. Kenapa? Karena ngajarinya enak gitu. Gitu. Orang tua saya juga berkesan karena orang tua saya juga mendidik saya dengan baik, terutama masalah waktu ya, masalah disiplin. Kalau kami yang beragama Islam di rumah, kalau sudah waktunya sholat, sholat. Nah, itu sampai sekarang berkesan walaupun mereka udah nggak ada ya. Ya. Tapi kalau orang tuanya tidak membiasakan disiplin, malas-malasan, akhirnya anak-anak kita menjadi generasi rebahan, dibiarkan aja anak bangun siang, anak tidak sholat subuh, ya. Kemudian anak tidak ke gereja, dibiarkan aja gitu. Nah, akibatnya apa? Ya anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang generasi mager, malas gerak. Generasi yang basurip kata orang sekarang. Surip, iya, menarik Om. Jadi memang Hmm. peran serta orang tua ya, tidak hanya guru dalam pendidikan jarak jauh ini mau tidak mau harus ikut serta dalam menyukseskan pendidikan si anak ya Om ya. Baik Om, kalau tadi kita sudah banyak ngomongin suka duka Bapak Ibu guru yang diwajibkan sistem pembelajaran daring ya Om. Sekarang kita ngomongin soal sistem pembelajaran pasca pandemi. Kita semua pasti sepakat ya Om bahwa pandemi COVID-19 ini dengan segala dampak negatifnya ternyata juga membawa dampak positif bagi percepatan atau digitalisasi sosial masyarakat kita, tidak terkecuali dunia pendidikan. Nah, 2 tahun lalu sebelum pandemi, pastinya bayangan tentang pembelajaran online atau daring di Indonesia itu pasti sangat jauh dari angan-angan kita, terlebih mengingat banyaknya faktor-faktor yang tidak mendukung, seperti yang tadi Om J sempat cerita ya, yang berbau kesenjangan digital ya, terutama seperti akses internet yang tidak merata, atau lebih klasik lagi kita sebut masalah 3 serangkai gadget kuota sinyal. Itu sangat klasik ya di Indonesia, dan di awal PJJ 3 serangkai ini juga yang banyak dikeluhkan ya, gadget kuota sinyal, hingga masalah SDM, yaitu akses guru berkualitas yang tidak merata. Nah, tapi hari-hari ini kita lihat Bapak Ibu guru dengan cepatnya ternyata bisa dipaksa untuk belajar komputasi modern untuk menunjang proses pembelajarannya. Murid-murid di rumah juga bisa belajar dengan cukup baik, bahkan mungkin makin nyaman anak-anak kita dengan sistem yang baru ini. Mereka lebih melek teknologi maupun informasi, termasuk misal karena PJJ ini juga anak saya jadi ada kesempatan ikut belajar daring di kelasnya PGRI yang kelas codingnya Bu Maria. Nah, jadi ada banyak hal yang kebiasaan atau hal-hal baru yang ternyata itu kayak blessing disguise ya, hal-hal positif yang kita dapat juga selama pandemi ini. Nah, menurut Om Jai akan seperti apa nih dunia pendidikan pasca pandemi ini nantinya, terlepas dari upaya tentang penerapan kebiasaan baru dan new normal? Apakah nanti ada semacam perubahan dalam sistem pendidikan kita nantinya? Mulai dari opsi pembelajarannya mungkin apakah akan ke depan akan lebih dikombinasikan, tadi udah sempat disinggung oleh Om J, kayak blended learning, hybrid learning, atau bagaimana, dan seberapa siap nanti Bapak Ibu guru kita
setelah masa pandemi ini untuk mengadopsi semua hal yang sudah didapatkan selama masa pandemi ini dalam sistem pendidikan yang baru nanti pasca pandemi, Om. Ya, bagus nih. Tapi memang dalam dinamika pendidikan kita tuh ada yang guru siap, ada yang tidak siap. Itu biasalah, natural. Ada murid yang siap, ada yang tidak siap, itu natural. Ada orang tua yang siap dan tidak siap, itu natural. Nah sekarang bagaimana kita yang sudah siap ini menularkan kesiapan kita kepada yang lain. Jadi kita menularkan virus-virus kebaikan. Karena yang namanya kesiapan itu memang harus dimulai dari sebelum sebelum nanti tatap muka secara langsung. Makanya kalau kami di sekolah, di lab school misalnya, kita menyiapkan guru-guru itu untuk persiapan tatap muka, ya. Kita siapkan bagaimana nanti menghadapi anak-anak, terus kemudian jamnya juga kita persiapkan dengan baik, lalu materinya kita susun sedemikian rupa sehingga menarik hati anak-anak supaya mereka juga betah di sekolah sekaligus juga aman. Karena faktor terpenting itu adalah keamanan anak-anak kita, jangan sampai ada kluster-kluster baru kan gitu ya, dinamikanya kan kluster-kluster baru. Kemarin itu kan kita lihat anak-anak senang banget tuh pas masuk sekolah, terutama yang SD ya. Kita lihat di berbagai berita, karena dia udah mulai ketemu teman-temannya lagi, tatap mukanya lagi dengan guru, terus pembelajarannya juga bisa langsung dipahami. Tapi ada juga anak-anak yang kangen gitu. Ada yang kangen enak daring ya, bangunnya nggak perlu pagi-pagi ya kan, nggak perlu kena macet, terutama yang rumahnya jauh dari sekolah kan. Itu anak-anak kan curhat juga, saya nemukan tulisan anak-anak yang dia senang gitu. Kalau pas pandemi itu mereka nggak perlu keburu-buru berangkatnya dari rumah gitu. Kalau pandemi kan mereka cukup buka laptop, udah dapat ilmu dari gurunya kan gitu. Nah, apalagi sekarang paradigmanya kan sudah berubah dari teacher center menjadi student center. Betul. Jadi berpihak pada murid sekarang, bukan lagi pada guru. Jadi kata Pop Eko itu kemarin, kalau gurunya lebih banyak ngomong, dominan di kelas, nah itu berarti masih teacher center. Tapi kalau murid-muridnya lebih banyak dominan, lebih banyak aktif daripada gurunya, maka itu sudah berarti namanya student center. Nah itu saya pengalaman berkesan ketika belajar ke Cina ya, di China University of Mining Technology. Guru ngajar selama 2 jam, dia nggak duduk ya, berdiri dari mulai belajar sampai akhir belajar, tapi anak-anaknya bisa aktif gitu. Dia bisa jadi fasilitator selama 2 jam. Nah itu yang menginspirasi saya untuk mengajar di sekolah, terutama di tempat saya mengajar, bahwa kita itu harus menjadi fasilitator yang baik. Bukan berarti kemudian kita terlalu dominan juga di kelas. Cuman kalau itu diterapkan di sekolah-sekolah kita, ini juga jadi ini juga gitu. Karena udah terbiasa student center kan banyak guru tuh yang kalau nggak ngajar kayaknya gimana, jadi awal dia ngomong mulu, murid pokoknya harus dengerin gitu. Padahal sekarang paradigmanya udah berubah, murid yang justru kita malah harus belajar dari murid gitu. Jadi dari keresahan murid-murid ya? Kita gitu kan. Itu dibalik. Cuman untuk bisa sampai ke arah situ kan harus mengalami berbagai proses. Nah, ini kita nikmati proses sama-sama. Makanya saya bilang tadi, kesiapan itu tergantung dari kita masing-masing. Ada orang tua yang siap, ada murid yang siap, ada guru yang siap. Tapi sebaliknya ada juga mereka-mereka yang belum siap. Nah, yang belum siap ini harus kita tularkan terus, kita kasih semangat. Ayo, kamu pasti bisa. Nah, gitu. Kalau udah kita kasih semangat, ayo pasti bisa, ya akhirnya juga bisa. Makanya kita di PGRI ini, Persatuan Guru Republik Indonesia, selalu memerlukan hal-hal baik, hal-hal positif. Bahkan kita akan buka kelas lagi nih, gerakan guru motivator literasi digital nih. Nanti 28 Oktober Sumpah Pemuda kita luncurkan nih program kelas baru. Kita sedang menyiapkan kurikulumnya, rapat-rapat sampai nanti akhirnya kita akan coba modifikasi selama 3 hari belajar dalam seminggu ya, Senin, Rabu, Jumat. Itu mereka akan ada kombinasi belajar lewat WA dan belajar lewat Zoom. Nah, dari situ nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat 32 jam. Bisa buat kenaikan pangkat kan gitu. Jadi memang ini inovasi-inovasi memang harus kita lakukan kalau kita pengen menjadi negara yang maju. Dan Indonesia ini ternyata masalahnya kompleks. Kenapa saya katakan kompleks? Negara kita negara kepulauan. Lebih dari 17.000 pulau ya. Ada yang akses internetnya cepat, ada yang akses internetnya lambat. Dengan adanya corona ini, kita jadi bisa membaca peta. Mana daerah-daerah yang tertinggal, mana yang daerah-daerah yang sudah bagus akses internetnya. Hal ini membuat
percepatan jauh lebih baik daripada perencanaan sebelumnya. Jadi kita tahu nih daerah mana yang internetnya lambat, Lebih terpeta internetnya ya. cepat. Jadi Ya, jadi kita udah terpetakan dengan baik. Gitu. pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur secara nggak langsung malah jadi lebih tahu ya sekarang. Oh, Ya, ini ternyata harus dipercepat gitu ya Om ya. betul. Jadi ketahuan kan sekarang, alhamdulillah kan dari 34 provinsi sekarang udah saling menyambung kan. Kita udah tahu nih kota-kota mana yang paling lambat akses internetnya. Nah kan, dengan cara seperti itu sekarang udah mulai sama antara Jakarta dengan Papua tuh udah mulai sama. Antara Jakarta dengan Banda Aceh udah mulai sama. Dulu kan seolah-olah Pulau Jawa aja kan. Iya. Kota-kota besar aja yang merasakannya, Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, Semarang, ya kan. Sekarang semua kota sudah mengalami hal-hal yang luar biasa. Nah, inilah masalah-masalah PJJ itu akhirnya akan sedikit demi sedikit masalahnya tertangani. Karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Asal mau bersabar menemukan obatnya. Itu aja, kayak corona aja kan. Sedikit demi sedikit obatnya ketemu, ya kan. Kita divaksin, vaksin pertama, vaksin kedua. Nah, setelah divaksin kan kita merasa enak kan, lebih aman gitu. Virus nggak mudah masuk. Kita lebih tahan kepada berbagai macam penyakit. Nah, pendidikan juga begitu. Harus kita mulai dari diri kita, keluarga kita dulu, kemudian lingkungan kita, lingkungan sekolah. Nah, terus akhirnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi sampai pemerintahan. Nah, ini harus kita kerjakan sama-sama, nggak bisa kerja sendiri. Kayak Kemdikbud juga kan nggak bisa kerja sendiri, dia harus bareng sama Kominfo, dia harus bareng sama Menteri Pekerjaan Umum, karena sarana prasarananya kan Menteri Pekerjaan Umum yang melakukan, Kominfo yang menyiapkan semuanya, akses internet dan lain sebagainya. Akhirnya kita guru-guru tersambung. Saya juga dulu nggak percaya gitu bisa belajar lewat PA dari Aceh sampai Papua. Akhirnya teman-teman guru bisa menerbitkan bukunya yang dulu mungkin bagi mereka mimpi ya bisa menerbitkan buku. Sekarang alhamdulillah berkat bantuan dari penerbit Andi, teman-teman bisa menerbitkan buku. Seperti itu ya, Mbak. Ya, menarik sekali Om. Sekarang Om berbicara tentang sistem pendidikan, tadi Om J juga udah sempat menyinggung ya sedikit banyak tentang sistem pendidikan di tanah air. Nah, dengan atau tanpa pandemi, pasti kita semua sepakat memang dunia sudah berubah drastis ya Om ya. Seringkali terjadi ketidaksinkronan antara output yang dihasilkan dunia pendidikan dengan kebutuhan yang ada saat ini. Nah, hal ini tentunya tidak bisa lepas dari sistem pendidikan yang secara fundamental terlalu lambat ya, atau belum juga berubah selama puluhan tahun di negeri ini. Nah, menyikapi ini, kita semua tahu Mas Menteri juga telah berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan ataupun penyesuaian, baik melalui program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan lain sebagainya. Ini berarti kan masih berbicara tentang sistemnya kan ya Om ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah tentang subjeknya atau pelakunya, atau mungkin juga ditambah instrumennya. Nah, salah satu faktor terpenting dari kesuksesan program-program ini adalah guru-guru di tanah air. Kembali lagi ke guru-guru di tanah air. Nah, menurut Om Jai, seberapa siap guru-guru di Indonesia dengan perubahan-perubahan ini, dalam mengakomodasi perubahan ini, Om, kurang lebih? Ya, saya optimis guru-guru kita siap. Dan guru-guru kita tidak kalah dengan negara lain. Malah saya salut sama teman-teman gitu. Kalau di luar negeri sana kan dia daratan. Kalau kita kan lebih banyak lautan. Iya, kepulauan. Ya, jadi tingkat kesulitannya jauh lebih sulit daripada teman-teman di negara lain. Misalnya Indonesia kalau sama Singapura ya jauh lah. Singapura kan negara kecil. Indonesia sama Malaysia juga jauh gitu. Malaysia juga negaranya lebih banyak daratan. Nah, kalau kita itu kompleks masalahnya. Ada yang benar-benar oke karena dia sarana dan prasarananya sudah memang memadai, tapi ada juga daerah-daerah yang sarana dan prasarananya itu masih primitif gitu ya. Listrik nggak ada, akses internet nggak ada, sinyal nggak ada. Nah, ini jadi kerja bareng kita. Tapi kalau saya ditanya bagaimana kesiapan guru-guru, ya harus siap. Kita ini prajurit di lapangan harus siap dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, harus siap kan. Guru itu kan singkatan, Pak. Udah tahu nggak singkatan guru itu apa, Mbak? Apa ya? Di Google ya, G. G gagasan dan ilmunya sangat dibutuhkan. G.
U untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, R. Rupa-rupanya setelah disusun itu usahanya besar, gajinya kecil. Aduh, yang Kenapa terakhir saya Om, katakan aduh. kecil ini berdasarkan pengalaman bedah soal P3K gitu kan. Ternyata kalau kita buka kelas bedah soal itu sampai 1.000 di Zoom penuh gitu. Belum waktunya aja pukul 19 udah penuh sampai 1.000. Lalu kemudian di YouTube-nya juga lebih dari 10.000 orang gitu. Dari situ saya bisa lihat bahwa kesejahteraan guru-guru kita itu belum maksimal, terutama guru-guru honor. Kalau perjuangannya jangan ditanya, mereka udah luar biasa gitu. Iya, betul, betul. Luar biasa. Makanya kita di PGRI selalu memperjuangkan teman-teman kita agar kesejahteraannya terus meningkat. Nah, tentu supaya kesejahteraan meningkat harus ditingkatkan juga kompetensinya. Nah, selama ini mohon maaf, kadang-kadang soal-soal yang diberikan itu terlalu tinggi dari apa yang dipelajari oleh teman-teman guru di lapangan. Jadi kata orang tuh, gue ngajarnya AP, di tesnya AP gitu kata orang Betawi kan. Jadi ini juga apa namanya PR buat kita supaya passing grade-nya teman-teman tuh sesuai dengan yang diharapkan. Kalau guru SD harus bagaimana, guru SMP harus bagaimana, guru SMA seperti apa. Jadi profil guru itu harus terbaca dengan baik. Nah, ini harus kita mulai ya dari semua pihak. Jangan juga terlalu menyalahkan guru lah. Saya paling nggak suka kalau guru yang dijadikan kambing hitam. Guru kita itu luar biasa. Memang ada oknum-oknum guru memang mungkin ya, tapi nggak banyak ya. Dimanapun profesi ya pasti ada oknum-oknum yang selalu tidak baik ya. Tapi itu kan nggak menjadi ukuran bahwa guru Indonesia tidak baik kan gitu. Nah, langkah yang paling benar supaya kita siap ya belajar sepanjang hayat. Kayak sekarang nih belajar secara virtual. Kalau dulu kan nggak mungkin kita belajar secara virtual. Sekarang mungkin kita lewat YouTube, kita tonton siaran ulangnya. Ya kayak sekarang nih, kita nggak siaran langsung, direkam dulu, kemudian nanti di-upload ke internet, nanti teman-teman nonton. Nah, seperti hal itulah yang harusnya kita lakukan. Duduk sebentar untuk nonton, untuk melihat, membuka hal-hal baru yang kita lakukan. Dengan cara seperti itulah, mudah-mudahan pendidikan kita menjadi lebih maju. Itu aja, Mbak. Iya, amin Om. Semoga ya harapan kita bersama. Menarik sekali Om J. Tadi berbicara tentang passing grade-nya belum sama dan lain-lain. Kita semua tentunya sepakat ya Om bahwa memang betul Indonesia tidak bisa dilihat hanya dari Jakarta saja. Indonesia juga bukan tentang Surabaya, Bandung atau Jogja saja ya, tapi lebih luas dan lebih kompleks dari itu. Begitupun juga soal kemampuan dan kualitas guru di tanah air, tentunya sangat beragam ya Om. Tidak bisa kita lihat kualitas guru hanya dari kota-kota besar saja atau dari SMP Lab School saja. Kalau dari SMP Lab School, wah udah bagus semua ini kualitas guru. Nah, menurut Om J, bagaimana cara menyikapi ini Om? Karena memang pemerataan kualitas guru di Indonesia ini masih menjadi salah satu faktor penentu kemajuan pendidikan di tanah air. Gimana Om? Ya memang harus terus diratakan, makanya ada program PPG kan, program profesi guru. Ya itu harus terus dilaksanakan supaya guru-guru kita tuh menjadi lebih baik. Kalau zaman saya kan namanya PLPG ya. Nah dengan cara-cara PPG, kemudian memperbaiki data pokok pendidik, Dapodik, kemudian terus bikin guru berbagi. Ya kalau di Kemdikbud kan ada namanya website guru berbagi. Kemudian teman-teman sering dibuka yang SIM PKB-nya ya, sehingga nanti bisa mendaftar menjadi guru penggerak, ya kan? Nah, tapi ini juga jadi sesuatu yang asik nih menurut saya, karena guru penggerak nanti ada dua, guru penggerak lewat seleksi Kemdikbud, guru penggerak lewat seleksi alam. Nah, yang seleksi alam nih akan jauh lebih bagus mutunya. Kenapa? Ibarat di zaman kemerdekaan, dulu kan ada TNI, ada gerilyawan ya. TNI itu diakui sama pemerintah karena terdata. Tapi ada juga yang namanya gerilyawan. Dia nggak terdata sebagai TNI, tapi terus membuat Indonesia merdeka. Nah, guru-guru itu nanti yang seleksi alam tuh akan lebih bagus ya hasilnya karena dia memang benar-benar hak dan kewajibannya seimbang. Kemudian dia memang memprioritaskan untuk memerdekakan murid-muridnya, mencerdaskan murid-muridnya sehingga mereka benar-benar menjadi guru-guru tangguh berarti cahaya, karena yang gaji itu adalah mereka sendiri gitu loh akhirnya. Mereka berjuang untuk orang lain. Nah, kalau di Kemdikbud kan menggunakan anggaran pemerintah ya, APBN, dan menggunakan terus ditambah lagi nanti ada
anggaran pemerintah daerah, APBD. Nah, ini yang saya salut adalah mereka-mereka yang terus berjuang, yang menjadi guru penggerak tanpa ada dana dari pemerintah. Dia menggunakan dananya sendiri, seperti apa yang kita lakukan di PGRI ini, dari kita, oleh kita, untuk kita bikin website gurupenggerak-indonesia.com, ya, di mana yang bayar domain, yang kemudian mengisi konten itu teman-teman guru sendiri. Nah, jadi nggak ada yang dibayar. Tetapi kalau ini nanti akan menjadi percontohan luar biasa, bagaimana kita tanpa biaya terus bisa berkibar, sampai akhirnya juga bisa menerbitkan buku, akhirnya mendapatkan royalti buku. Teman-teman guru tuh akan menjadi orang-orang yang kompeten, orang-orang yang profesional. Makanya saya kadang-kadang suka sedih gitu. Kalau ngelihat guru, dia gajinya kecil, tapi dia hanya diam gitu loh. Sebenarnya kalau dia mau meningkatkan kualitas diri kan dia bisa bikin buku dari pelajaran yang dia dia menjadi profesional karena dia udah biasa bikin modul dari pelajaran yang dia kan gitu. Akhirnya apa, dia mendapat tambahan dari membuat buku, jadi narasumber, dan dia jadi pakar di bidangnya kan gitu. Nah, tetapi kalau dia hanya sekedar mengajar aja terus tidak mengupdate apa yang dia punyai, yang dia kuasai, ya akhirnya ya selamanya dia akan bergaji rendah. Nah, ini hal-hal yang harus juga menjadi introspeksi kita ya, menjadi otokritik buat kita sesama guru, supaya bagaimana kita menjadi guru-guru tangguh berarti cahaya, guru-guru yang pantang mengeluh, guru-guru yang selalu beradaptasi dengan kondisi apapun. Dan ini perlu terus terang motivasi yang luar biasa, dan perlunya organisasi profesi guru seperti PGRI yang terus membantu kawan-kawan guru, dari guru oleh guru, dengan solidaritas yang tinggi. Gitu, Mbak. Ya, luar biasa Om. Termasuk tadi yang Om jelaskan tentang yang sudah dilakukan PGRI ya untuk ini. Nah, masih berbicara tentang guru ini Om, tentang program guru penggerak. Nah, akhir-akhir ini kan ramai diperbincangkan. Kalau dari kalangan Bapak Ibu guru pasti udah tahu lah apa itu guru penggerak. Tapi secara awam masyarakat kita pasti masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih guru penggerak itu? Terus apa bedanya dengan Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia ini saat ini pada umumnya? Sebetulnya apa Om guru penggerak itu? Ya. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, dan itu sudah dimulai dari ketika Ki Hajar Dewantoro atau sebelum Ki Hajar Dewantoro itu sudah memulai. Cuman ketika istilah guru penggerak dilembagakan, jadi seolah-olah kita yang tidak bergerak ini hanya sebagai relawan. Guru relawan bukan guru penggerak. Nah, itu kan sebenarnya hanya istilah aja. Buat teman-teman yang sudah bisa bergerak dan menggerakkan orang lain, terutama menggerakkan kelasnya sendiri, itu akan terus saja bergerak, apapun predikatnya. Dulu kan ada yang namanya instruktur nasional, ada yang pelatih nasional, ya, ada yang namanya guru berprestasi, ada yang berdedikasi, ada guru inovasi. Nah, itu macam-macam istilah. Pada prinsipnya mereka semua bergerak, memperbaiki kondisi pendidikan yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, saya hanya berpesan pada teman-teman semua, jadilah guru penggerak, ya, yang mampu menggerakkan orang lain. Dibayar atau tidak dibayar, ya, Allah akan mencatat, ya, Allah akan membuat kita itu hanya memberi taharap kembali, ya, bagai sang surya menyinari dunia. Jadi kalau kita belajar dari lagu Kasih Ibu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi taharap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Makanya guru itu harus selalu memberi, seperti mata air. Dia belajar terus. Dia seperti mata air yang diambil airnya setiap hari. Tapi kalau dia kemudian bisa berbagi ilmunya, maka dia akan menjadi orang-orang penting di sekitarnya dan menjadi tokoh panutan. Nah, permasalahannya guru yang berhenti belajar, maka dia sebenarnya sudah berhenti menjadi guru. Itu, Mbak. Jadi menjadi guru itu sendiri sebuah proses pembelajaran seumur hidup ya Om ya? Benar, sepanjang hayat. Luar biasa. Jadi tadi tentang guru penggerak. Nah, pemerintah sendiri mencanangkan ya program guru penggerak ini. Kalau dari sisi yang sudah dilembagakan dari pemerintah, ini sebetulnya goal atau tujuannya secara spesifik apa Om? Kalau
boleh diceritakan kepada kami? Kan semuanya tujuannya itu kan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu dimulai dari gurunya, guru-guru penggerak ini yang nanti dia akan mewarnai dunia pendidikan kita. Tadi kan saya udah mulai, Mbak, di awal. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya udah siap, maka murid-muridnya pasti akan lebih siap. Nah, dari situlah kita mulai sedikit demi sedikit membenahi pendidikan kita yang katanya orang tuh carut maut ya, tapi sebenarnya enggak juga. Pendidikan itu kan sebuah proses dan kita punya undang-undang sistem pendidikan nasional yang sudah disepakati oleh para penentu kebijakan, mulai dari menteri, presiden, kemudian DPR, itu semua sudah dirumuskan. Makanya guru-guru kita, yuk kita gabung di PGRI supaya organisasi ini semakin kuat. Kalau teman-teman belum bergabung, ayo gabung. Kita kembali ke rumah guru ya. Di rumah guru inilah kita berbagi, kemudian kita mulai melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Yang namanya manusia itu kan nggak ada yang sempurna, termasuk juga guru. Guru juga manusia. Ya. Kalau lagunya siapa? Samson apa siapa? Lupa saya. Guru juga manusia gitu ya. Punya salah, punya rasa gitu. Jadi kalau kita tahu dan menyadari bahwa kita adalah manusia, maka kita akan terus belajar. Belajar kepada siapa dan menjadikan semua orang adalah guru. Sebuah tempat adalah sekolah. Nah, itulah yang membuat kita akhirnya menjadi berkah hidup dunia dan kemudian nanti kita akan hidup kekal di akhirat. Gitu loh, Mbak. Ya, luar biasa Om, teman. Ya. Semoga program ini benar-benar bisa memajukan pendidikan nasional ya Om ya. Kemudian kembali tentang guru penggerak ini, pasti mungkin juga banyak Bapak Ibu guru yang menyaksikan podcast kita hari ini juga mungkin penasaran, apalagi program guru penggerak ini sudah masuk ke angkatan kelima ya Om ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi guru penggerak atau ikut dalam program guru penggerak ini, mungkin Om J bisa cerita syaratnya apa aja sih untuk ikut program guru penggerak ini, itu yang pertama. Kemudian apa aja sih Om yang bisa didapat Bapak Ibu guru setelah mengikuti program guru penggerak yang berlangsung selama 9 bulan ya Om ya, kalau tidak salah. Iya. Ya, mungkin Om J bisa cerita tentang ini. Ya, baik. Teman-teman nanti dicek SIM PKB ya. Jadi teman-teman guru yang sudah ada terdaftar di Dapodik, di SIM KB itu akan terlihat daerah-daerah mana yang menjadi sasaran guru penggerak. Ya, ada yang dibuka, ada yang belum. Nah, kalau belum, sabar aja. Nanti setiap kota akan ada guru-guru penggerak. Nah, kemudian kalau yang sudah terdaftar, ya silakan daftar secara online, ya isi biodata Bapak Ibu, sekolah Ibu, kemudian izin dari pimpinan sekolah masing-masing. Nah, kalau lulus, ya Bapak Ibu akan mengikuti seleksi pendidikannya selama 9 bulan tanpa harus meninggalkan sekolah. Kenapa kita tidak meninggalkan sekolah? Karena kegiatannya dilakukan secara online, secara daring. Itu enaknya ya, lewat LMS, Learning Management System yang namanya Moodle. Terus nanti Bapak Ibu juga akan bertatap muka secara virtual, secara langsung lewat Google Meet. Ya, jadi kita wawancara seperti ini, tapi aplikasinya pakai Google Meet. Nah, kemudian tes-tesnya juga pakai Google Meet, sehingga teman-teman nanti akan terasakan bertemu dengan para fasilitator, para pelatih, dan juga para pendamping yang akan mendampingi Bapak Ibu selama proses menjadi guru penggerak. Insya Allah teman-teman bisa lulus ya selama 9 bulan dan bisa menjadi guru penggerak di sekolahnya masing-masing. Lalu hadiahnya apa? Hadiahnya dapat ilmu pengetahuan yang banyak ya. Nah, kalau dapat hadiah ilmu pengetahuan yang banyak, dapat teman yang banyak dari berbagai daerah, kemudian teman-teman nanti akan melakukan lokakarya. Ya, nanti kalau ada pemilihan kepala sekolah ikut aja ya. Siapa tahu nanti terpilih menjadi kepala sekolah dan jadi merasakan bagaimana memimpin sebuah sekolah. Nah, itulah yang diharapkan oleh Bapak Menteri kita Nadiem Makarim. Tetapi buat teman-teman yang belum terdaftar di Dapodik, jangan khawatir, ada yang namanya guru penggerak seleksi alam yang tadi saya bilang. Itu waktunya tidak 9 bulan, tapi waktunya setiap hari, setiap tahun. Ya, terus-menerus. Dan ini jauh lebih susah daripada guru penggerak yang dicanangkan oleh Kemdikbud. Nah, dengan cara seleksi alam inilah teman-teman akan menjadi guru tangguh berhati cahaya. Terima kasih Mbak Dwi, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama Om, ya, menarik sekali ya apa yang bisa
didapatkan Bapak Ibu guru nantinya dalam program guru penggerak ini. Dan jangan lupa tadi Om J sudah sampaikan kepada kita masih ada satu lagi yang seleksi alam ya Om ya. Ini tetap tidak kalah kualitasnya, bahkan mungkin jauh lebih baik ya. Nah, sekarang tentang program guru penggerak ini sudah masuk angkatan 5 ya Om J ya? Iya, angkatan kelima. Sudah 4 angkatan guru penggerak yang selesai dari program ini dan juga sudah kembali diterjunkan kembali ke sistem pendidikan kita. Nah, hingga saat ini sejauh apa sih efektivitas dari Bapak, Ibu, atau guru penggerak ini dalam menyukseskan program-program pemerintah mereformasi sistem pendidikan kita, Om? Peran apa saja yang sebetulnya diharapkan dari Bapak, Ibu, guru penggerak ini? Ya, kalau dari laporan teman-teman yang sudah mengikuti di angkatan pertama, memang teman-teman itu akan mengikuti pelatihannya selama 300 jam lebih ya. 300 jam lebih. Kemudian teman-teman akan mulai mengimplementasikan apa-apa yang sudah didapat selama 9 bulan. Nah, dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti itu, mereka mendapatkan pencerahan ya dari sebelumnya. Karena mereka mendapatkan ilmu baru serasa kuliah lagi ya. Jadi mereka tuh kuliah lagi. Ya, ada yang merasakan kuliah S2, ada yang merasakan kuliah S3. Sehingga mereka bisa menerapkan itu di sekolahnya masing-masing. Namun, di dalam kegiatan 9 bulan itu tentunya karena dilaksanakannya secara online ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Plusnya itu teman-teman bisa ketemu dengan kawan-kawan dari seluruh Indonesia tanpa harus ketemu dan biaya yang besar ya. Kalau kita ketemu dengan biaya yang besar kan harus naik pesawat dan sebagainya kan. Ya minusnya itu ya kita hanya bisa lewat tatap maya seperti ini ya. Kecuali kalau kemudian daerahnya daerah yang terjangkau, misalnya Kabupaten Bogor. Nah, dia bisa ketemu tuh di Bogor. Ya karena ketemu tempatnya sama, makanya di daerah guru sasaran itu diharapkan yang menjadi guru penggerak adalah di daerah-daerah yang memang menjadi sasaran itu, sehingga teman-teman bisa menularkan ilmunya kepada kawan-kawan yang lainnya. Hasilnya itu dahsyat karena guru-guru akhirnya saling berbagi kan, yang dulunya nggak pernah saling kenal, hanya sekolah teman-temannya dulu hanya di sekolahnya itu saja, sekarang dia hanya dia bisa berkenalan dengan teman-teman dari sekolah lain, seperti kita lah kegiatan belajar menulis, kegiatan belajar bicara di PGRI ya. Kita bisa kenalan dari teman-teman di Aceh sampai Papua gitu. Nah, kalau yang di Kemdikbud, teman-teman berkenalan lewat Learning Management System, ya LMS Moodle, kemudian lewat Google Meet secara virtual, kemudian nanti ada tatap mukanya langsung di daerah kabupatennya masing-masing. Ya, itulah yang akhirnya nanti membuat guru penggerak ini saling menggerakkan di daerahnya masing-masing. Ya kemarin sih ya waktu angkatan pertama ya udah lumayan lah yang sudah lulus itu ya. Angkatan kedua lagi proses, 3-4 proses sedang menyelesaikan. Mudah-mudahan nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Saya belum bisa berbicara banyak karena yang namanya hasil itu kan ada produk yang dihasilkan ya. Ada produk. Tapi saya yakin program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami terus mendukung apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai mitra pemerintah, PGRI akan terus berupaya untuk menjalin kerjasama yang baik sehingga guru-guru kita menjadi semakin sejahtera, semakin profesional, semakin kompeten di bidangnya masing-masing, dan yang paling penting guru-guru menemukan cara mengajarnya sesuai dengan metode mengajar yang dia kuasai. Itu saja Mbak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Om J. Sangat menarik obrolan kita hari ini ya Om ya, tentang dunia pendidikan tanah air, tentang bagaimana reformasi atau pembaruan di sistem pendidikan kita. Tadi Om J sudah cerita banyak, termasuk juga mungkin kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru dan bagaimana upaya kita bersama dalam hal ini, tidak terkecuali juga pemerintah dan juga PGRI dalam mendorong tumbuh kembang dunia pendidikan di tanah air, termasuk diantaranya dengan program guru penggerak ini. Luar biasa Om J. Semoga apa yang Om J sharingkan pada hari ini bisa membawa banyak manfaat dan juga membawa insight, pencerahan-pencerahan juga bagi pemirsa dan terutama Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Nah, sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini Om, izinkan saya mengajukan 5 pertanyaan singkat ya Om J. Om J harus jawab cepat saja. Oke, kita mulai ya Om ya. Siap. Dunia politik atau dunia pendidikan Om? Pendidikan. Nulis buku atau nulis blog?
Nulis blog saya lebih senang. Bikin buku bagus atau buku laris? Buku yang paling bagus dong. Kemudian yang keempat, pembelajaran tatap muka atau tatap layar, Om? Tatap muka jauh lebih bagus. Dan yang terakhir, memberi penjelasan atau memberi contoh, Om? Saya lebih senang memberi contoh. Keteladanan itu lebih penting daripada hanya sekedar memberi penjelasan. Oke, luar biasa, Om. Saya setuju, sangat setuju yang terakhir ini. Memberi teladan itu memang luar biasa. Memberi teladan, terutama dari Bapak Ibu guru maupun saat kita menjadi orang tua ya, Om ya. Menjadi sebuah pembelajaran yang mungkin akan diingat anak-anak kita seumur hidupnya. Baik, terima kasih banyak Om J atas bincang kita hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi Bapak Ibu guru di seluruh tanah air dan juga memotivasi dunia pendidikan kita untuk terus bergerak dan terus maju, berkembang terus memajukan pendidikan di tanah air. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Semoga semangat Ki Hajar Dewantara ini senantiasa menjadi jiwa yang ada dalam tumbuh kembang dunia pendidikan di Indonesia. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada Om J maupun kepada seluruh pemirsa TV Andi. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa membawa manfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.